Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Siska Desi Fatmarianti MSI selaku dosen mata kuliah konsep IPA Fisika dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Zihni Nisrina Imtiaz dengan NIM 252180176 dari kelas 2E Program Studi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai magnet dan listrik. Kenapa? Karena materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena hampir semua peralatan yang kita gunakan itu memanfaatkan prinsip magnet maupun listrik. Oke, lanjut. Pada slide ini dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Jadi ini itu membahas mengenai mata pelajaran IPA Fisika, materinya tentu tentang magnet dan listrik dan ditujukan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Waktunya ini sendiri 3 kali 35 menit atau sekitar 1,5 jam. Nah, setelah mempelajari materi ini, siswa itu diharapkan mampu menjelaskan konsep magnet beserta sifatnya, kemudian siswa juga dapat mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Siswa juga diharapkan dapat memahami konsep dasar listrik, kemudian siswa juga dapat membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian siswa dapat menjelaskan penerapan magnet dan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mempelajari materi ini diharapkan siswa itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga semangat belajar dalam mempelajari IPA. Lanjut, tentang apa itu magnet. Jadi magnet itu merupakan benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu, seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Nah, kata magnet ini sendiri berasal dari nama daerah di Magnesia di Yunani, yang dahulu itu ditemukan batu magnet alami yang disebut dengan magnetit. Nah, setiap magnet juga memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Untuk penerapan magnet yang sering kita jumpai adalah kompas. Nah, kompas ini memanfaatkan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah mata angin. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Magnet itu memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, dapat menarik benda logam tertentu seperti baja, kemudian nikel, kobalt. Yang benda-benda itu terbuat dari logam pastinya itu dapat ditarik oleh magnet. Kemudian, magnet juga memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kemudian, kutub yang senama akan saling tolak-menolak. Contohnya, kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan ini kan senama. Jadi, mereka akan saling tolak-menolak. Kemudian untuk kutub yang berbeda itu akan saling tarik-menarik. Contohnya, kutub utara dengan kutub selatan ketika didekatkan itu mereka akan saling tarik-menarik. Nah, gaya magnet juga dapat menembus benda tipis seperti kertas, kain. Benda magnet juga dapat menembus kaca. Ketika magnet ditempelkan di kaca, itu magnet tetap masih bisa saling tarik-menarik. Nah, magnet memiliki medan magnet, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, sifat-sifat ini itu menjadi dasar berbagai pemanfaatan magnet dalam kehidupan modern. Lanjut, mengenai jenis dan cara membuat magnet. Magnet itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, magnet alam. Magnet yang
dibuat secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti batu magnetit. Kemudian ada magnet buatan, ada campur tangannya dengan manusia atau magnet yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti magnet batang, magnet bentuk U, magnet jarum, dan juga magnet cincin. Ada pula magnet permanen, itu yang sifat kemagnetannya itu tahan lama. Itu disebut dengan magnet permanen. Selanjutnya ada magnet sementara. Ini merupakan magnet yang hanya bersifat magnet saat mendapat pengaruh tertentu atau mendapat pengaruh dari luar seperti itu. Untuk cara membuat magnet sendiri itu ada 3. Yang pertama dengan cara digosok, yaitu dengan menggosokkan besi dengan magnet searah berulang kali. Kemudian yang kedua dengan cara induksi, yaitu dengan mendekatkan besi ke magnet, kemudian magnet itu akan terinduksi sementara. Dan yang terakhir itu dengan menggunakan arus listrik, sehingga menghasilkan elektromagnet. Nah, pada slide ini juga ditampilkan rumus medan magnet solenoida yang menunjukkan hubungan antara kuat medan magnet, jumlah lilitan, dan juga besar arus listrik. Selanjutnya mengenai listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Jadi listrik statis itu merupakan listrik yang tidak mengalir dan terjadi akibat perpindahan elektron karena gesekan antar benda. Contohnya listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang pertama, balon yang digosok pada rambut itu dapat menarik potongan kertas. Kemudian, penggaris yang digosok kain itu dapat menarik benda-benda ringan. Dan yang terakhir itu kilat atau petir. Ini merupakan discharge atau listrik statis besar. Nah, dalam listrik statis itu terdapat 2 jenis muatan, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Muatan positif ini sendiri diberi tanda plus dan sering kita sebut sebagai proton atau tidak berpindah. Nah, untuk muatan negatif diberi tanda itu strip ya, atau biasa juga kita sebut sebagai elektron atau dapat berpindah. Dan selanjutnya itu muatan yang sejenis. Muatan sejenis ini akan saling tolak-menolak. Contohnya tadi kutub utara dengan kutub utara itu akan saling tolak-menolak karena muatannya itu sejenis. Kemudian muatan beda jenis tentunya akan saling tarik-menarik. Selanjutnya itu listrik dinamis dan juga hukum OHM. Nah, listrik dinamis itu merupakan listrik yang mengalir. Kalau listrik dinamis tadi listrik yang tidak mengalir, jadi listrik dinamis ini adalah listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian tertutup. Nah, beberapa besaran penting dalam listrik dinamis yaitu kuat arus dengan satuannya itu ampere, kemudian tegangan dengan satuannya itu volt, kemudian hambatan satuannya itu ohm, dan yang terakhir daya listrik dengan satuannya itu watt. Nah, pada slide ini juga dijelaskan hukum OHM yaitu V sama dengan I dikali R atau tegangan sama dengan kuat arus dikalikan dengan hambatan. Artinya tegangan listrik itu sama dengan hasil kali kuat arus dan juga hambatan. Nah, semakin besar hambatan, maka arus yang mengalir itu akan semakin kecil jika tegangannya itu tetap. Selanjutnya rangkaian seri dan paralel.
rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Untuk rangkaian seri ini memiliki satu jalur arus listrik atau komponennya itu dihubungkan secara berurutan atau satu jalur. Kemudian kelebihannya itu sederhana, tapi jika satu lampu itu mati, maka yang lainnya itu juga akan mati ya, karena komponennya itu dihubungkan berurutan atau satu jalur. Berbeda dengan rangkaian paralel, komponennya itu dihubungkan bercabang. Jadi ketika lampu satu mati, yang lampu lainnya itu akan tetap menyala. Kelebihannya sendiri itu lebih efisien dan praktis. Untuk contoh rangkaian seri itu pada lampu senter lama, kemudian rangkaian paralel itu contohnya instalasi listrik rumah. Kemudian selanjutnya ada elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang dihasilkan oleh aliran arus listrik yang melewati kumparan kawat. Nah, elektromagnet ini ditemukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Konsep ini pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted ini. Nah, kekuatan elektromagnet itu dipengaruhi oleh yang pertama besarnya arus listrik. Jadi semakin besar kuat arus listrik, maka semakin kuat juga magnetnya. Yang kedua itu banyaknya lilitan kawat. Jadi semakin banyak lilitan kawat, maka semakin kuat pula medan magnetnya. Kemudian yang terakhir itu penggunaan inti besi lunak. Jadi ini dapat memperkuat medan magnet secara signifikan. Prinsip elektromagnet ini sangat penting dalam berbagai alat elektronik modern. Untuk penerapan magnet dan listrik ini sendiri, magnet dan listrik itu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, motor listrik, kemudian kipas angin dan juga blender itu termasuk gaya listrik diubah menjadi gaya gerak. Tuh, kemudian ada generator. Ini dari gaya gerak, energi gerak diubah menjadi energi listrik. Contohnya pada pembangkit listrik, kemudian pada dinamo sepeda. Yang ketiga, transformator. Ini itu mengubah tegangan. Contohnya pada charger HP, adaptor, dan juga gardu listrik PLN. Yang keempat itu bel listrik. Jadi elektromagnet ini menggunakan elektromagnet, gerakannya itu pemukul bel berulang, itu menggunakan penerapan magnet dan listrik atau on-off otomatis ya. MRI, medan magnetnya kuat, itu digambarkan organ tubuh tanpa operasi atau function ya. Yang terakhir, kereta maglev yang memanfaatkan gaya magnet untuk melayang di atas rel. Tuh. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat kita lihat nih bahwa magnet dan listrik itu sangat berperan dalam perkembangan teknologi. Selanjutnya di sini itu ada latihan soal, kurang lebih ada 5 nih. Dan di sini ada kunci jawabannya juga beserta penjelasannya. Nah, pada slide ini merupakan identitas saya sendiri. Jadi modul ini itu disusun oleh saya sendiri, Zini Nisrina Imtiaz, mahasiswa program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, modul ini itu
digunakan sebagai salah satu tugas pada mata kuliah konsep IPA Fisika. Harapannya, modul ini dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dan juga dapat membantu siswa memahami materi magnet dan listrik dengan lebih mudah. Saya rasa demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai magnet dan listrik. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah magnet dan listrik itu merupakan dua konsep penting dalam IPA yang saling berkaitan dan juga banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkembangan teknologi modern. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penyusunan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.